Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu Dina Yuniar Putriana NIM 14, Marta Ratnasari NIM 17, Puput Puspita Purwasari NIM 91, dan Agung Rizkoni Bahtiar NIM 163. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep STP, segmenting, targeting, processing, dan nilai pelanggan. Konsep inti STP. Di sini ada di dalam inti pemasaran strategi modern terdiri dari 3 langkah pokok, yaitu dari yang pertama segmentasi, yang kedua itu segmentasi, yang ketiga itu adalah positioning. Nah, di sini ketiga langkah ini sering disebut dengan STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Di ketiga langkah tersebut, langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang di situ terpisah-pisah, yang mungkin membutuhkan suatu produk. Nah, untuk di langkah kedua itu adalah untuk penentuan segmen atau untuk menentukan suatu pasar sasaran, ya ini tindakan memilih atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau dilayani. Nah, di sini itu adalah pemilihan atau bidikan oleh suatu produsen atau suatu perusahaan yang di situ untuk mentarget dari si konsumen. Nah, untuk yang ketiga itu adalah positioning. Nah, di sini itu yaitu tindakan untuk membangun dan mengkomunikasikan suatu manfaat produk atau manfaat pokok yang istimewa dari suatu produk di suatu pasar atau di dalam pasar tersebut. Itu memerlukan membuka komunikasi dari segi manfaat. Nilai pelanggan. Jadi nilai pelanggan atau customer value ini merupakan selisih antara manfaat yang diperoleh customer atau pelanggan dari suatu produk ataupun jasa dengan upaya atau pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan dan menggunakan produk ataupun jasa tersebut. Menurut Zetham, nilai pelanggan merupakan keseluruhan penilaian pelanggan tentang kegunaan suatu produk yang berdasarkan pada persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan. Sedangkan menurut Rengkuti, nilai pelanggan sebagai pengkaji secara menyeluruh manfaat dari suatu produk didasarkan persepsi pelanggan atas. Dan menurut Anderson dan kawan-kawan menyatakan bahwa nilai pelanggan merupakan perceived worth dalam unit moneter atas serangkaian manfaat ekonomis, teknis, layanan, dan sosial sebagai pertukaran atas harga yang dibayarkan untuk suatu produk. Di sisi lain, Monroe dalam Tictono mengemukakan bahwa nilai pelanggan adalah trade-off antara persepsi pelanggan terhadap kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Selanjutnya untuk pasar grosir, pengecer, dan eksportir. Jadi pasar grosir ini merupakan pedagang yang membeli ataupun mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan dibeli di daerah kekuasaan penjual atau perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contohnya seperti pedagang grosir beras di Pasar Induk Kramat Jati. Selanjutnya untuk pengecer. Jadi pengecer merupakan pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan ataupun eceran. Contohnya seperti pedagang eceran seperti Alfa Minimarket. Dan yang terakhir yaitu eksportir. Jadi eksportir adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negeri ke negara lain. Contohnya seperti ekspor produk kerajinan ukiran dan pasir laut ke luar negeri. Pelanggan yaitu sejumlah individu, kelompok, organisasi yang mengkonsumsi suatu produk. Perusahaan perlu mengetahui karakteristik dan keinginan pelanggan yang merupakan para pembeli produk dan jasa yang ditawarkan. Pelanggan lokal merupakan pelanggan atau konsumen yang berada di sekitar lokasi usaha yang jaraknya tidak terlalu jauh. Pelanggan nasional adalah pelanggan
yang jaraknya atau asalnya berada di seluruh tempat dalam satu negara, di mana biasanya pelanggan nasional ini memiliki jarak yang jauh dari lokasi usaha, namun masih dalam satu negara, seperti perdagangan daerah Jawa Timur memiliki pelanggan di daerah Kalimantan. Selanjutnya, pelanggan internasional. Konsumen ini berasal dari kalangan berbagai negara di dunia yang jangkauannya lebih luas. Contohnya, pada negara A memiliki pelanggan di negara B, C, ataupun D, atau sebaliknya. Segmenting yang di sini menurut Ciptono 2008 dan 69, segmentasi pasar itu adalah suatu proses strategi untuk membagi pasar dalam keseluruhan suatu produk atau jasa yang di situ bersifat heterogen yang dimasukkan atau dalam homogen yang di situ dalam segala aspek atau keseluruhan. Lah, pemasar di sini itu memandang suatu pasar tertentu itu terdiri dari banyaknya bagian yang lebih kecil, yang di situ masing-masing bagian memiliki karakteristik tertentu yang sama di suatu bagian atau dalam bagian-bagian tersebut. Nah, berdasarkan segmentasi tersebut, kemudian perusahaan itu berusaha mengembangkan program-program pemasaran atau program-program pemasar yang pelaku pasar tersebut di situ secara terpisah supaya memenuhi kebutuhan khas masing-masing segmen. Nah, di sini ada pun faktor-faktor yang dapat dipakai untuk memenuhi segmentasi pasar, yang di situ adalah satu, faktor demografi. Demografi tersebut itu adalah di dalamnya mencakup yang pertama itu umur, kebadatannya itu kebadatan penduduk, jenis kelamin, agama, kesukaan dari penduduk itu seperti apa, pendidikannya, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua itu dari tingkat penghasilan suatu penduduk atau finansialnya. Dia memiliki pekerjaan seperti apa, hasilnya itu berapa, atau gajinya itu berapa, seperti itu. Nah, yang ketiga itu faktor sosiologis, yang di sini meliputi kelompok budaya, ras, kelas sosial, dan sebagainya. Nah, untuk yang keempat itu adalah faktor psikografis yang meliputi kepribadian, sikap, manfaat suatu produk yang diinginkan oleh konsumen yang pemasar itu jual, pemasar itu tawarkan terhadap konsumen. Itu harus mengetahui juga keinginan konsumen itu seperti apa, manfaat produknya itu yang diinginkan seperti apa. Nah, yang kelima itu adalah faktor geografisnya, faktor wilayahnya. Faktor wilayah ini condong kemana sih? Wilayah ini condong kemana sih? Supaya apa? Supaya pemasar tersebut itu gampang untuk membidik suatu konsumen, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang targeting. Pengertian dari targeting itu sendiri merupakan sebuah sasaran siapa yang dituju. Tahap targeting ini membidik target market yang telah dipilih dalam analisa segmentasi pasar. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2004, targeting adalah sekelompok pembeli, buyers, yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Kotler, Kartajaya, Huan, dan Liu pada tahun 2003 menyatakan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen mana yang akan dijadikan target. Yang pertama yaitu perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bahwa strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif yang perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah bahwa segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya.
Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa jenis strategi target pasar, yaitu diantaranya yang pertama, mass marketing. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan memenuhi keseluruhan pasar dengan satu tawaran. Yang kedua yaitu differentiated marketing. Strategi ini digunakan perusahaan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan mendesain tawaran yang terpisah kepada setiap segmen pasar. Yang ketiga yaitu niche marketing adalah strategi yang hanya fokus memasarkan produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja. Yang keempat yaitu micromarketing. Micromarketing ini, dalam strategi ini perusahaan menghasilkan produk untuk menyesuaikan spesifik individu dan lokasi tertentu. Dengan menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu single segment concentration. Maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu selective specialization. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Yang ketiga yaitu product specialization. Product specialization maksudnya perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Yang keempat yaitu market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang kelima yaitu full market coverage. Maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas tentang positioning. Menurut Kotler, pada tahun 2006, positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas atau dibandingkan para pesaing di dalam benak pelanggan sasarannya. Hasil akhir positioning adalah terciptanya proporsi nilai yang pas, yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk membeli. Jadi, positioning adalah tindakan untuk mendapatkan celah di benak konsumen agar konsumen tersebut memiliki persepsi citra yang khusus terhadap produk dan perusahaan. Langkah diferensiasi dan positioning terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sekumpulan keunggulan kompetitif yang berada di mana untuk membangun posisi. Yang kedua yaitu memiliki keunggulan kompetitif yang tepat. Yang ketiga, memilih strategi positioning secara keseluruhan. Dalam menetapkan penentuan positioning, perusahaan dapat memperhatikan faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama, proposisi nilai dan manfaat yang dapat diberikan perusahaan. Yang kedua, capaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Yang keempat, atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Yang kelima, bisnis baru yang dimasuki. Dan yang keenam, originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Kotler, Kartajaya, Huan, dan Liu pada tahun 2003 menyatakan ada 4 kriteria yang dapat dilakukan perusahaan untuk menentukan positioning. Yang pertama yaitu kajian terdapat konsumen. Yang kedua, kajian pada kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, kajian pada pesaing. Dan yang keempat yaitu kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.